Nah, kebetulan AE gak lolos playoff ya kan, jadi mereka aja yang dipanggil. Tapi kan RRQ sama Navi juga gak lolos playoff, kenapa mereka gak dipanggil? Oh, itu gara-gara chemistry, karena jadwal MPL sama kualifikasi mepet, takutnya sering miskom pula orang ini ya kan. Lah, emang itu alasannya? Ya kagak lah, AE sendiri aja udah pau ya kan. Kalau nambah orang pau dari tim lain itu bukan pau lagi, jadi lauk yang nianya. Seperti yang sudah diduga, Malaysia benar-benar kesulitan melawan timnas Filipina. Di game pertama cuma bisa pasrah aja orang ini saking terbantainya. Cuma bisa tertawa tapi terluka. Di day kedua di grup A dibuka dengan Malaysia yang melawan Myanmar, yang dimenangkan Myanmar dengan skor 2-1. Oh mak, kalah lagi ya kan orang ini. Kalau Jarsid baru berpantun 2-3 pakai sepatu, Malaysia kalah 2-1. Tapi di game kedua semuanya berubah setelah Malaysia mengganti ruamnya. Akif yang bermain buruk di game 1 langsung diganti sama Hisham, yang bikin permainan Malaysia langsung berubah. Singapura di posisi paling bawah. Apalah Singapura ini, buat cukupin orang slot aja ternyata. Jangan salah kalian. Kami ikutan ini buat senang-senang aja ya kan. Ngapain serius sekali? Posisi bisa 8 atau 7, tapi negara paling maju. Oh Halo kawan-kawan, di video kali ini aku mau cerita sedikit lah pasal kualifikasi Asian Games eSport Mobile Legends yang udah main kemarin itu, yang dimana aku akan membahas perjalanan timnas kita Indonesia dari hari 1 sampai hari terakhir. Tapi belum juga mulai udah dapat kritik aja orang ini, perkara pemain yang dipanggil ke timnas gitu full alter ego semua. Iya, alter ego, tim yang gak bisa ngalahin RRQ itu loh. Shepard sebagai coach pun dihujat sana sini, tapi pada akhirnya dia kasih tahu juga alasannya. Katanya dia udah panggil banyak pemain, tapi semuanya nolak buat ikut karena jadwalnya yang mabrak sama babak playoff. Nah, kebetulan AE gak lolos playoff ya kan, jadi mereka aja yang dipanggil. Tapi kan RRQ sama Navi juga gak lolos playoff, kenapa mereka gak dipanggil? Oh, itu gara-gara chemistry, karena jadwal MPL sama kualifikasi mepet, takutnya sering miskom pula orang ini ya kan. Lah, emang itu alasannya? Ya kagak lah, AE sendiri aja udah pau ya kan. Kalau nambah orang pau dari tim lain itu bukan pau lagi, jadi lauk yang nianya. Indonesia tergabung dalam grup A yang berisi negara dari Asia Tenggara seperti Laos, Myanmar, Singapura, Vietnam, Indonesia, tenaga kita Malaysia, dan raja terakhir Filipina. Dan sang bandar Kamboja yang akan memperebutkan 5 tiket buat lolos. Di sini aku akan fokus ke timnas kita dan sesekali ku bahas yang lain kalau ada yang menarik. Tapi sebelum ke gamenya, kita kenalan dulu lah sama siapa aja yang dibawa ke timnas. Di head coach kita ada Kenny Deo atau Sever dan asistennya Michael Abraham. Dan untuk daftar pemainnya di XP kita punya Syauqi Fauzan Sumarno atau Nino. Di jungler ada Muhammad Afan Wahyudi atau Yazuke. Di Godland ada Arifin Dingarai Putra atau Arfi. Delvin Rahmadana Putra alias Ijume. Dan ada King Alexander Owen atau Alex sebagai roamer. Keren kali namanya. Dan ada cadangannya yaitu Muhammad Halim yang akan bermain di mid lane. Dia dibawa buat jaga-jaga, takutnya si Delvin rindu sama kakaknya, si Delwin. Oke lah, gak usah lama-lama, langsung aja ke day pertama. Di grup A, game pertama yang dibuka dengan Indonesia melawan Laos, yang dimana Laos benar-benar dibikin gak berkutik sama Indonesia. Langsung dibantai orang ini sama timnas kita. Gak tanggung-tanggung dibantainya 19-0 orang ini. Di game pertama, Indonesia pun unggul 1-0. Di game kedua, Indonesia main lebih santai. Saking santainya, Alexander sampai bagi-bagi kill, saking baiknya. Tapi semua sampai situ aja kebaikan timnas kita. Habis itu apalagi, baliklah orang ini dibantai ya kan. Bahkan cukup 12 menit buat Indonesia mengamankan gamenya dan menjadi poin pertama buat timnas kita. Apalah Laos ini, dipanggilnya Laos tapi pas mainnya malah Laos. Dan match selanjutnya yang gak kalah seru juga terjadi antara Malaysia melawan Filipina. Seperti yang sudah diduga, Malaysia benar-benar kesulitan melawan timnas Filipina. Di game pertama cuma bisa pasrah aja orang ini saking terbantainya. Cuma bisa tertawa tapi terluka. Cuma butuh 11 menit buat Filipina mengamankan game pertama. Di game kedua, Malaysia bisa memberikan sedikit perlawanan walaupun ujung-ujungnya tetap tumbang.
Walaupun Malaysia udah kasih perlawanan yang bagus lewat Hazan yang bikin outplay yang keren kali, boleh-boleh anak ini ya kan. Tapi itu belum cukup buat menundukkan sang raja terakhir. Setelah banyak teamfight yang terjadi, Filipina akhirnya menang dan mengamankan game kedua dan mendapatkan poin pertama mereka juga. Tapi ternyata Indonesia main lagi di day 1 ini, dan kali ini akan melawan Vietnam. Di game pertama lagi-lagi Indonesia mendominasi, walaupun Syauqi kena kill karena offside di awal. Dan di in-game apalagi kesusahan lah orang ini ya kan. Walaupun cukup fast hang orang ini. Dalvin lagi-lagi tampil menggila. Gak bisa mati orang ini. Ini udah dibaca-baca kayaknya sama Ko Delwin. Cukup 14 menit buat Indonesia mengamankan game pertama. Dan di game kedua secara mengejutkan Vietnam bisa unggul duluan. Dingarai, Dalvin, Syauqi, Alexander dibikin turun semua sama orang ini. Tapi setelah itu Indonesia pun bangkit. Sampai menit ke-12 Syauqi pun open war sendirian yang bikin dia tewas. Tapi pengorbanannya gak sia-sia karena Nguyen Esport juga rata. Bahkan match mereka yang gak guna ini pun tewas di belakang. Sampai ketawa pula si Syauqi ini saking kocaknya ya kan. Indonesia pun menang dan mendapatkan poin keduanya di hari pertama ini. Dan D1 pun ditutup dengan Indonesia sebagai pemuncak klasemen. Pucuk dingin bos. Di day kedua di grup A dibuka dengan Malaysia yang melawan Myanmar, yang dimenangkan Myanmar dengan skor 2-1. Oh mak, kalah lagi ya kan orang ini. Kalau Jarsid baru berpantun 2-3 pakai sepatu, Malaysia kalah 2-1. Dan ada Filipina yang menang atas Laos. Kalau yang ini gak usah heran ya kan, Filipina menang memang udah biasa. Kalau kalahnya sama Bandar. Dan ada timnas Indonesia yang akan melawan Singapura. Di game pertama baru juga mulai udah dapat sembako aja timnas Indonesia ya kan, karena si Juan Siang mengkumarkan diri. Bisa-bisa yang dia ada di situ. Hehe, dikira timnas kita ini lemah kali ya. Timnas kita memang gak lemah, tapi mata uangnya doang yang lemah. Walaupun sempat orang ini pelenggar di turtle pertama, tapi bukan Indonesia namanya kalau gak bisa membalikan keadaan. Berkat permainan cantik dari Dalvin yang menggendong di early sampai mid dan sisanya disapu sama Dingarai, bikin Indonesia semakin mendominasi. Di menit 11 World War terakhir pun terjadi. Dimulai dari Dalvin yang mengangkat Sora, bikin Singapura huru-hara. Dingarai maju gak pakai mikir yang bikin Dalvin triple kill. 1-0 pun Indonesia unggul. Di game kedua baru juga dimulai udah di-kill aja King Alexander plus 62 ini. Si Syauqi sama Afan pula ikut-ikutan blunder yang bikin early yang berat buat Indonesia. Singapura yang nggak menyia-nyiakan kesempatan untuk memperlebar jarak. Tapi di menit ke-7 War pun pecah dengan Alexander menjadi korban pertama dan Kate yang mendapatkan triple kill. Tapi pas udah suram itu muncul pula si Dingarai ini. Berkat timing yang pas, ultinya pun meratakan Singapura yang bikin keadaan berbalik untuk Indonesia. Walaupun Dingarai akhirnya di shutdown, kena barudak ya kan. Dan war terakhir pun terjadi di menit 12. Menurut kombinasi yang bagus dari kelima player dan pengorbanan dari Syauqi dan Alexander, Indonesia pun menang 2-0 dan menjadi 3 poin untuk Indonesia yang membuat Indonesia masih nyaman di pucuk. Tapi di hari ketiga bencana pun dimulai dari melawan Malaysia. Di match pertama Indonesia gak mendapatkan banyak kesulitan untuk mendominasi, walaupun Alexander sama Dalvin ter-takedown di awal. Di turtle kedua mereka berhasil merelakan Malaysia yang bikin usaha mereka sia-sia. Dingarai dengan triple kill bikin Indonesia semakin unggul. Di menit 8 rata lagi Malaysia ini. Berkat ulti Syauqi yang bikin Malaysia langsung memaki. Cukup 1 Lord untuk Indonesia mendapatkan game pertama. Tapi di game kedua semuanya berubah setelah Malaysia mengganti ruamnya. Akif yang bermain buruk di game 1 langsung diganti sama Hisham yang bikin permainan Malaysia langsung berubah. Galak kali mainnya ya kan, dikombo sama guardnya Amar yang bikin Indonesia penuh memar. Walaupun sempat meratakan Malaysia di turtle pertama, tapi permainan combo yang dipakai Malaysia benar-benar bikin Indonesia kesulitan. Bertambah lagi dengan King Alexander yang mengangkat angin bikin Ko Delwin langsung bending. Perang sengit pun terus terjadi di mana-mana. Tapi war terjadi di war ketiga di mana Hisham sama Elton ngeflank dari belakang. Dalvin sama Dingarai diincer membuat Indonesia langsung rata, mengisahkan King Alexander sendirian bertahan. Tapi karena ini ASEAN game bukan Makedonia game, Malaysia pun nge-end gamenya dan membuat skor imbang 1-1.
Di game ketiga di awal cukup imbang untuk kedua tim, masing-masing tim dapat turtle dan jangan lupa pula momen keren 2 lawan 1 dari Dingarai. Berkat semua objektif dan kill yang didapat membuat timnas Indonesia di atas angin. Tapi sayang blunder pula di lord ketiga yang bikin keadaan berbalik. Karena ada Akai, si Avan pun ragu-ragu buat nge-lord. Kayak tarik lepas aja lordnya ya kan. Pokoknya main hati-hati kali orang-orang ini. Tapi di match 31 semuanya tamat. Dingarai keculik di mid lane. Shauki yang mau membantu ikut-ikutan dibunuh yang bikin Indonesia langsung buntu. Malaysia dengan lordnya pun berhasil comeback 2-1 sekaligus memutus win streak Indonesia. Astaga. Itulah siapa yang kemarin bilang lawan Malaysia bakal gampang. Ujung-ujungnya kita ini kalahin sampai terbuntang. Oke, kita lanjut ke match selanjutnya. Yang mempertemukan Indonesia melawan Filipina. Dimulai dari kejeniusan Saper moment di mana Indonesia memakai Carmilla sebagai jungler. Udah gila kayaknya si Saper ini ya kan. Sampai berdoa si Shauki saking stresnya. Tapi kalau kalian lihat picknya Indonesia di sini nggak buruk sebenarnya. Cocok-cocok aja di combo sama Carmilla. Tapi lawannya ini yang nggak cocok. Dan terbukti baru 2 menit udah di first blood aja Carmilla si Saper ini. Dan ratanya Indonesia di turtle pertama bikin harapan buat menang makin tipis, setipis keadilan di Konoha. Habis itu apalagi dibantai lah kita ya kan, nggak dikasih main sama sekali. Cukup 2 lord buat Filipina memenangkan game pertama. Di game kedua kejeniusan Saper ini belum selesai karena pick Carmilla lagi orang gini. Apa itu belajar dari kesalahan? Kesalahannya itu yang harusnya belajar dari Saper bos. Dan terbukti kali ini Indonesia bisa melawan di awal dengan Vinuya dan Pabiko yang di-kill di awal yang membuat Indonesia unggul. Tapi keunggulan itu gak bertahan lama karena Indonesia langsung rata di turtle kedua berkat gerakan pintar dari De La Cruz yang membuat member dari Indonesia berguguran. Keadaan berbalik lagi membuat Indonesia kembali terpojok. Walaupun terpojok, Indonesia gak tinggal diam. Mereka tetap melawan sampai pada akhirnya Sanggot tumbang yang membuat Indonesia masih punya harapan yang ujung-ujungnya menjadi sarapan. Dan war terakhir pun dimulai. Awalnya kukira Indonesia bakal menang karena udah pada scarf orang-orang ini. Ternyata si Viana belum join ya kan. Pas dia join apalagi rata lah orang ini ya kan, menyisakan Dalvin adiknya si Delwin. Darwin yang gak mampu bertahan dan Indonesia pun kalah 2-0. Tapi santai, karena sebenarnya Indonesia cuma butuh 1 poin lagi buat mengamankan tiket ke Jepang. Dan di day keempat atau hari terakhir kita akan berhadapan dengan Myanmar di match pertama. Di game pertama secara mengejutkan Indonesia tuh tertekan. Myanmar bermain bagus dengan war mereka yang rapi, pace Uranusnya yang tebal, bikin Indonesia jadi bebal. Berkali-kali Indonesia rata, tapi mereka bisa bertahan dan pada akhirnya keadaan mulai berbalik ketika Indonesia mendapatkan lord ketiga. Dan di menit 18 war pun pecah, dimulai dari UT Alexander yang bikin core Myanmar gak bisa gerak. Dan mereka mulai di take down satu-satu yang bikin Indonesia unggul berkat comeback yang super manis ini. Game kedua, Indonesia mengunci tiket ke Jepang setelah menang di game kedua. Dingarai sama Alexander menggila di game ini. Kasihan Moskopnya gak bisa main ya kan. Di menit 16 Indonesia yang unggul orang pun langsung nge-end dan menghantarkan Indonesia ke main stage di Jepang. Tapi Indonesia ternyata masih punya 1 game lagi, yaitu melawan sang bandahara yaitu Kamboja. Di game pertama Kamboja benar-benar mendominasi dengan map kontrol mereka yang bagus dan mengamankan objektif yang benar-benar membuat Indonesia kewalahan. Cuma butuh 2 lord untuk Kamboja mengamankan game pertama. Ngeri kali bah Kamboja ini ya kan. Jadi kasih kill sama sekali Indonesia. Sekarang gak usah heran kenapa mereka bisa mengalahkan Filipina. Jadi bukan gara-gara dibayar bandar ya, fitnah itu wah. Tapi di game kedua Indonesia membalikkan keadaan berkat permainan Avan dan Dalvin yang di luar nalar. 20 KDA dari mereka berdua plus maniak dari Dalvin membuat skor menjadi 1-1. Tapi di game ketiga permainan super sengit pun terjadi antara kedua tim. Gak ada yang mengelepas game ketiga ini. Tapi di menit 18 Shauki dengan cici 25k damage-nya pun berhasil menumbangkan pohon. Lihat bung, 25.000 damage bung, itu nyata bung. Dan war pun pecah. Walaupun Avan tumbang, tapi Dalvin dan kawan-kawan berhasil meratakan Kamboja. One streak push pun terjadi dan Indonesia menang 2-1 di game terakhir. Dan ini sekaligus memutus win streak Kamboja. Dengan berakhirnya D4, inilah 5 tim yang akan lolos ke main stage di Jepang. Ada Filipina sebagai juara grup A,
Dan ada Kamboja sebagai runner up, dan ada timnas Indonesia di peringkat 3, Myanmar 4, dan Malaysia di peringkat 5. Inilah 5 tim yang akan berangkat ke Jepang nanti. Sedangkan yang nggak lolos ada Vietnam di posisi 6, Laos di posisi 7, dan Singapura di posisi paling bawah. Apalah Singapura ini, buat cukupin orang slot aja ternyata. Jangan salah kalian. Kami ikutan ini buat senang-senang aja ya kan, ngapain serius sekali. Posisi bisa 8 atau 7, tapi negara paling maju. Oma udah kesana aja ya pembahasannya. Jangan sombong kali kalian. Jangan lupa, walaupun kalian negara maju, tapi sawit kami nomor 1. Oke lah, segitu aja lah dari aku. Kalau ada yang kurang, kritik atau saran bisa tulis di kolom komentar. Bisa kasih like kalau kalian suka, subscribe kalau kalian mau, dan dislike kalau kalian nggak suka. Terima kasih lah aku ucapkan buat kalian yang sudah nonton ya kan. Dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum, bye bye.